Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 9 nih mau menjelaskan mengenai materi komunikasi organisasi yang ada di mata kuliah dari komunikasi. Pasti teman-teman bingung kan, maksudnya tuh komunikasi organisasi itu kayak gimana sih bentuknya gitu? Apa sih yang mau dibahas? Jadi kita akan membahas terkait materi tersebut. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, boleh dilanjut slide berikutnya. Oke, kita perkenalan, saya sendiri Ainulia Pardija. Selanjutnya ada rekan saya, Praventia Sari Mutiara. Halo Praventia. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Praventia Sari Mutiara atau biasa dipanggil Tia. Halo Tia. Oke, kita lanjut nih ke rekan saya yang kedua, itu Rahel Arsita Sawa. Halo Rahel. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahel, biasa dipanggil Acel. Semoga kalian betah-betah ya nonton ini selama 50 menit ke depan. Ya, betul banget nih. Kita akan memaparkan materi selama 50 menit ke depan. Jadi, kalau ngantuk, disiapin aja dulu kopinya gitu. Oke, selanjutnya itu ada rekan kita yang terakhir gitu, Kak Victoria Kusumosidi nih. Kak Victor. Halo, Halo Kak. teman-teman semua, mudah-mudahan kita di sini bisa belajar, saling belajar ya nanti. Siap, siap, siap. Nah, kita berempat nih, kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi dan juga contoh kasusnya yang ada di Indonesia nih. Jadi, kalau ada yang penasaran contoh kasus dari komunikasi organisasi yang di Indonesia itu kayak gimana sih? Stay tune terus sampai akhir, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan kita, Praventia Sari Mutiara. Kepada Praventia, dipersilakan. Halo Kak Ica dan teman-teman semua, makasih banyak ya udah mempersilahkan aku untuk mempresentasikan dan memaparkan mengenai komunikasi organisasi. So, sebenarnya apa sih komunikasi organisasi itu? Sebenarnya in short, komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Tapi secara kompleks kira-kira gimana ya? Jadi organisasi itu adalah sebuah area di mana kita dan rekan kita dapat berkomunikasi sebagai apa? Sebagai substansi dalam kehidupan berorganisasi. Nah, komunikasi ini juga mengambil peran yang besar loh dalam lingkup keorganisasian. Gitu. Maka dari itu kita akan membahas lebih jauh mengenai komunikasi dalam organisasi yang memiliki batas-batas tertentu. Jenis-jenis organisasi itu ternyata banyak banget loh, dan gak cuman kayak komunikasi biasa, tapi ternyata memiliki batas antara satu dengan yang lainnya. Well, dan itulah yang kemudian menyebabkan strukturnya menjadi lebih kompleks dibandingkan komunikasi organisasi pada masa lalu yang mengedepankan hierarki. Teman-teman tahu nggak hierarki itu apa? Hierarki itu adalah struktur organisasi dari atas ke bawah dengan jenis komunikasi yang satu arah, jadi dari atasan ke bawahan. Nah, itu komunikasi organisasi di masa lalu. Terus kalau di masa kini kira-kira apa ya? Nah, berbagai tipe organisasi ini kemudian tumbuh dan bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut kemudian menjadi budaya dari masing-masing organisasi, di mana organisasi yang pertama berbeda dengan organisasi yang kedua. Begitupun sebaliknya. Setiap organisasi memiliki ciri khas komunikasinya masing-masing. Yuk kita bahas. Next. Oke, nah ini adalah jenis-jenis organisasi dan juga konteks komunikasi organisasi internal dan eksternal. Kita akan bahas jenis organisasi dari mulai yang paling awal dulu nih, sebagai akar dari organisasi itu sendiri atau komunikasi organisasi, yakni adalah organisasi hierarki tradisional. Sebenarnya jenis komunikasi hierarki tradisional itu seperti apa sih? Nah, hierarki tradisional menggunakan komunikasi satu arah berawal dari atas menuju ke bawah. Dalam organisasi ini, pemimpin merupakan bos yang dapat memerintah B untuk melakukan C. Dan tanpa perintah
A alias bos, maka B tidak dapat melakukan C dan B tidak dapat membantah apa yang dikatakan oleh A karena A memiliki kuasa. Model komunikasi ini cocok bagi perusahaan yang ingin mempertahankan status quo dan dapat menimbulkan kebuntuan dalam inovasi, tidak banyak keterlibatan, dan tidak memiliki kolaborasi dalam kegiatannya. Hal ini disebabkan karena komunikasi satu arah hanya menunggu perintah dari atasan dan bawahan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh A. Nah, nanti kita akan bahas juga nih, ada namanya bagan komunikasi. Tapi itu kita bahasnya nanti ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ada organisasi jenis flatter. Sebenarnya organisasi jenis flatter ini apaan sih? Nah, organisasi dengan komunikasi jenis flatter ini cocok loh buat kamu yang kerja atau mau bikin perusahaan dalam skala yang besar, terdiri dari 500 sampai 1000 karyawan. Banyak banget ya. Nah, selain itu juga strukturnya yang praktis, logis, dan mudah diskalakan, organisasi jenis ini memberikan ruang bagi tiap-tiap anggota organisasinya untuk berkolaborasi satu sama lain. Jadi biasanya mereka itu terdiri dari tim-tim dan juga divisi-divisi yang digunakan untuk menunaikan visi serta misi dari perusahaan gitu. Ini beda banget sama hierarki tradisional. Pada bagian organisasi flatter ini, orang yang berada di bawah dapat memberikan masukan kepada orang yang ada di atas. Ibarat kata kalau misalnya meeting, nah bos kan pasti suka yang kayak, adakah yang ingin memberikan tanggapan atau adakah ide lain selain ini? Intinya berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Contohnya nih ada perusahaan Pandora gitu-gitu ya. Jadi itu adalah perusahaan skala besar dan menengah yang menjalankan organisasi jenis flatter ini. Gitu. Nah, terus alur komunikasinya ada berapa? Yang pasti lebih dari satu ya, karena A dapat berkata kepada B, B dapat menyampaikan kepada C, dan sebaliknya. C dapat menyampaikan kepada B, B dapat mengatakan kepada A. Gitu. Atau dari A ke C dan dari C ke A itu juga bisa. Lanjut ke yang tiga, ada organisasi jenis flat atau komunikasinya itu mendatar. Kalau mendatar itu gimana? Ya berarti ibarat kata kita tuh nggak ada batasan-batasan antara siapa, antara pemimpin, bawahan, antara manajer, mereka memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada gelar direktur, tidak ada gelar manajer, yang ada hanya satu pemimpin tunggal atau biasa kita bilang CEO. Nih ya, aku akan kasih tahu penjelasannya lebih lanjut. Nah, jadi organisasi jenis flat adalah sebuah organisasi yang memandang orang lain dalam posisi yang sejajar, seperti yang tadi aku udah bilang, atau biasa disebut sebagai organisasi manajemen diri. Dalam praktik sehari-harinya, tidak ada gelar, nama pangkat, senioritas, manajer, atau eksekutif yang dicantumkan dalam hierarki perusahaan. Posisi tersebut diketahui berdasarkan pengalaman yang terjadi, serta naik turunnya organisasi dalam perusahaan. Jadi tanpa harus disebut gelarnya, kita itu misalnya nih, kita karyawan baru masuk ke perusahaan itu, kita tahu dia adalah pemimpin divisi kita dari cara dia bersikap, padahal dia itu nggak ada gelar bahwa dia itu kepala divisi gitu. Jadi semua memiliki posisi yang sama. Gitu. Selanjutnya, kita lanjut ke jenis organisasi yang keempat. Di sini ada organisasi yang namanya itu flatter chess. Organisasi ini merupakan kombinasi dari hierarki tradisional yang terdapat pada poin pertama dengan organisasi jenis flat atau mendatar yang berada pada poin ketiga. Sebenarnya apaan sih? Maksudnya gimana? Jadi komunikasi satu arah tapi bisa mendatar juga gitu. Nah, aku jelasin lebih lanjut bahwa model komunikasi ini cocok loh kalau digunakan dalam perusahaan yang memerlukan inovasi dalam praktik kesehariannya. Dalam praktiknya, perusahaan mengizinkan karyawan untuk menjalankan ide inovatif. Jadi intinya kayak karyawannya itu dilepas untuk melakukan apapun yang mereka bisa gitu. Terus habis itu
Hal tersebut kemudian membutuhkan formasi tim baru, otonomi, serta sumber daya manusia, dan sedikit birokrasi. Sebagai contoh ada perusahaan Google, LinkedIn, 3M, atau Adobe. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, contohnya kayak perusahaan-perusahaan yang base-nya itu tuh mereka itu bekerja sama dalam tim, dan tiap tim itu mengedepankan fokus group discussion, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke organisasi holokratik. Organisasi jenis ini memiliki tujuan untuk memperbesar kemungkinan distribusi yang sama dalam mengambil keputusan dengan memberikan setiap karyawannya untuk bekerja di bidang terbaik masing-masing. Jadi suka-suka karyawannya, berikan yang terbaik, nah itulah yang dapat rewards. Yang menjadi kelebihan dalam organisasi ini adalah karyawan dapat menunjukkan hasil terbaik tanpa ada perubahan mendasar. Contohnya seperti Zappos dan juga Medium. Makanya karyawan-karyawan di Medium itu tuh bekerja sesuai dengan bidangnya yang paling baik. Nah, makanya kalau kalian baca Medium, itu kan enak banget ya buat dibaca. Itu karena penulis-penulisnya bekerja dalam bidangnya masing-masing. Gitu. Lalu selanjutnya, ada konteks komunikasi organisasi internal dan eksternal. Dalam menjalankan sebuah organisasi, internal dan eksternal merupakan hal yang berbarengan tumbuhnya serta sama-sama penting. Jadi nggak ada internal lebih penting, eksternal lebih penting. Karena kalau misalnya ada internal tapi tidak didukung eksternal, maka perusahaan atau organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal itu bisa sebaliknya, kalau misalnya didukung oleh orang dari luar tapi orang di dalamnya ogah-ogahan, ya sama aja bohong ya gitu. Jadi sebenarnya konteks internal atau dalam organisasi merupakan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Contohnya pimpinannya, karyawannya, kepala divisinya, bahkan office boy-nya. Terus habis itu satpamnya itu adalah internal, orang dalam di organisasi. Karena mereka termasuk dari bagian organisasi itu sendiri. Sedangkan eksternal meliputi lingkungannya, dukungan dari lingkungannya, sehingga kalau misalnya nggak ada dukungan dari orang sekitar, organisasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah komunikasi organisasi formal dan informal. Merupakan dua jenis skema konseptual organisasi, konfigurasi, dan koaktivasi. Organisasi menggunakan garis vertikal dan hubungan hierarki yang berguna sebagai otorisasi manajemen. Biasanya, kalau organisasi formal itu dia lebih strict dalam menjalankan visi misinya, berbeda dengan organisasi informal. Kalau organisasi informal tujuannya ya kadang-kadang seremonial dan lain sebagainya gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai komunikasi sebagai penentu struktur organisasi. Yang pertama adalah kebutuhan yang digunakan untuk memelihara hubungan komunikasi guna menjaga persatuan dalam organisasi. Nah, hal ini menghasilkan koordinasi untuk pemecahan masalah terhadap konflik yang timbul serta pengambilan keputusan. Kemudian yang B, keputusan untuk memelihara kesepahaman sehingga mengurangi misinterpretasi sehingga komunikasi dapat berfungsi dengan baik untuk menafsirkan, menerjemahkan, dan mempercepat persyaratan yang diterapkan oleh struktur. Gitu. Nah, terus habis itu, yang terakhir adalah kebutuhan untuk kerahasiaan perusahaan, bahwa hal-hal yang paling dalam mengenai perusahaan seperti distributornya siapa, setelah itu utangnya berapa adalah hal-hal yang perlu dirahasiakan dari orang eksternal perusahaan. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik perusahaan. Ibarat kata kalau kita di kantor, kalau kita masuk kantor, kita cuman kerja, ambil gaji dan pulang. Kita nggak usah ikut gosipnya, nggak usah ikut berita-berita yang beredar, bahkan gosip-gosip yang terjadi di dalam organisasi tidak boleh dibawa keluar organisasi. Itulah yang dinamakan kerahasiaan perusahaan, gitu ya. Nah, terus habis itu boleh di next.
Oke, kita memahami komunikasi dalam organisasi. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, organisasi ini merupakan perkumpulan yang memiliki strukturalisme. Bagaimanapun jenisnya, mau franchise, mau flatter, mau flat, dan flat lainnya, tetap memiliki strukturalisme. Bedanya terlihat atau tidaknya strukturalisme tersebut. Secara umum, struktur organisasi terdiri dari ketua atau presiden, direktur manajer, departemen keuangan yang kemudian dia membawahi staf-staf keuangan, setelah itu departemen pemasaran yang membawahi staf-staf pemasaran, dan departemen produksi yang membawahi staf produksi. Selain struktur tersebut, dalam mencapai pemahaman komunikasi organisasi, diperlukan juga pemahaman budaya dan norma yang bisa saja berbeda di setiap perusahaan. Seperti yang tadi udah aku kasih tahu di awal, komunikasi organisasi tiap perusahaan siapa tahu aja berbeda. Jadi lebih baik tahu dulu sebelum kamu masuk. Karena kalau misalnya kamu salah bicara atau gimana, wah itu bisa jadi masalah apalagi dalam dunia kerja ya gitu. Selanjutnya, sebuah pandangan sistem komunikasi organisasi. Jadi dalam organisasi, setiap orang itu memiliki perannya masing-masing, sehingga tidak ada orang yang tidak penting dalam organisasi. Semua itu berperan sama rata. Bayangin, kalau misalnya kamu adalah kepala departemen pemasaran, terus salah satu staf kamu nggak mau kerja, terus lagi dikejar deadline. Nah, orang tersebut penting kan? Nah, maka dari itu kita tidak boleh menganggap remeh seseorang dalam organisasi. Everyone has their own place. Oke? Bisa di next. Nah, kita lanjut nih ke contoh kasus yang pertama. Di sini ada contoh kasus dengan judul peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik. Ini merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Fauzan Ahmad Siregar dan Lailatul Usriyah pada tahun 2021. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Jadi terjadi konflik dalam lingkup pesantren. Kalian tahu pesantren kan, tempat di mana orang tuh biasanya belajar mengenai keagamaan dan lain sebagainya. Gitu. Pada jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam lingkup pesantren, komunikasi berguna untuk membangun alur informasi dan kesamaan pemahaman. Santri kemudian memiliki peranan untuk menyampaikan pesan ke sesama yang sebelumnya disampaikan oleh pembina sehingga menghasilkan bahwa proses komunikasi di pesantren memenuhi 3 kriteria, yaitu proses kegiatan, pemikiran, dan pengaturan. Gitu ya. Nah, terus habis itu hal tersebut berlanjut dan dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi yang terjadi di pesantren itu meliputi hambatan fisik, hambatan proses, dan juga hambatan sematik, serta hambatan psikososial. Itu nggak boleh dilupain yang psikososial. Kemudian, dalam menjalani efektivitas komunikasi terdapat beberapa elemen, dimulai dari elemen sosial, elemen proses, simbol, perbedaan interpretasi, atau kita biasa sebut sebagai makna dari simbol dan juga sumber daya. Konflik yang terjadi dalam organisasi dapat diakibatkan oleh ketidaksesuaian peran dan ambiguitas dalam proses komunikasi. Tidak jarang ditemukan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah komunikasi yang kurang baik. Nah, ketidakefektifan komunikasi terjadi karena perbedaan pemahaman. Akibatnya apa? Akibatnya ada ketidakjelasan informasi. Jadi informasinya tuh orang bingung sebenarnya gimana. Jadinya tuh menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, itu tuh juga sesuatu yang kadang ribet ya, karena kalau satu nanya semua nanya gitu. Setelah kita melihat balik ya ke latar belakang dengan contoh kasus, kita dapat melihat bahwa masih banyak kesalahpahaman dalam komunikasi organisasi baik dalam lingkup besar maupun perusahaan atau lingkup sedang seperti pesantren ini.
Kebanyakan kesalahpahaman yang terjadi dalam lingkup komunikasi organisasi terjadi karena adanya misinterpretasi dalam penyampaian atau pemahaman pesan. Kalau misalnya kita lihat dari jenis organisasinya, pesantren ini termasuk jenis fraternize ya. Jadi ada komunikasi secara hierarki tradisional tetapi digabungkan juga dengan jenis komunikasi organisasi yang flat. Terus buktinya dari mana? Buktinya adalah ketika kita ibaratkan bahwa Pak Kiai atau guru di pesantren itu kita ibaratkan sebagai A. Sedangkan Ustadz atau orang yang berkolaborasi dengan santri itu kita sebut sebagai B. Dan santri kita sebut sebagai elemen X, Y, Z. Nah, ketika A menyampaikan pesan kepada B dan B menyampaikan pesan kepada X, Y, Z, ada perbedaan. Kenapa? Karena X, Y, Z menerima pesan dari orang kedua. Jadi pesannya itu nggak langsung. Jadi ada hal yang harus disampaikan, ternyata tidak. Nah, itu sering banget terjadi dalam komunikasi. Maka dari itu, banyaklah dibuka yang namanya forum pertanyaan, forum pertanggungjawaban, bersama dengan Pak Kiai. Tapi karena Kiai merupakan orang yang kedudukan posisinya sangat dihormati di pesantren, sehingga para santri serta ustadz-ustadz yang berperan sebagai pengajar menjadi sungkan untuk bertanya kepada Pak Kiai. Itulah yang menyebabkan kenapa dapat disimpulkan bahwa jenis komunikasi organisasi ini adalah jenis fraternize, yaitu gabungan dari hierarki tradisional di mana A dapat memerintah B, lalu B menyampaikan kepada X, Y, Z, tetapi B dan X, Y, Z tidak dapat menyampaikan kepada A. Jenis komunikasinya satu arah, tetapi B dan X, Y, Z dapat berkolaborasi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan aku kasih ya ke rekan aku, yaitu Kak Ainulia Pardica. Kak Ainulia, silakan. Oke, terima kasih Kak Tia. Jadi setelah dijelasin nih sama Kak Tia mengenai organisasi dan jenis-jenis organisasi, dikasih juga tadi tuh contoh kasusnya ya kan. Sekarang kita akan membahas mengenai peran komunikasi dalam mengelola perubahan organisasi. Nah, jadi tuh komunikasi itu berperan dalam mengelola perubahan organisasi karena perubahan yang terjadi di dalam organisasi itu merupakan sebuah akibat yang nggak bisa kita hindarin gitu. Nah, perubahan itu tuh bisa berupa ancaman ataupun peluang, maka dari itu kita perlu yang namanya strategi serta tindakan yang tepat gitu dalam penanganannya. Untuk organisasi supaya terus berkembang. Nah, maksud dari mengelola perubahan organisasi ini tuh maksudnya kayak gimana sih? Jadi setiap organisasi itu kan pengen organisasinya tuh jadi lebih baik gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada proses-proses serta peran komunikasinya sendiri dalam pengelolaan tersebut gitu supaya organisasi itu semakin baik ke depannya. Nah, Murdoch itu pernah berkata bahwa dalam bisnis sekitar 70% mengalami kegagalan dari program yang sedang dijalankan akibat dari buruknya komunikasi internalnya. Jadi komunikasi internal itu sangat berpengaruh juga nih kepada proses dari perubahan organisasi itu untuk menjadi lebih baik. Kalau misalkan komunikasinya buruk ataupun gagal, itu akan berakibat atau memberikan ancaman gitu kepada organisasi itu sendiri. Jadi bakal ada dua kubu nih ketika kita melakukan perubahan untuk perubahan organisasi. Bisa jadi ancaman, bisa jadi peluang untuk jadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada juga menurut gimana dibacanya? Seuger dan juga Denisi mengatakan bahwa ketika seorang manajer melakukan komunikasi yang efektif seperti terbuka kepada anggotanya gitu atau kepada pegawainya, maka tingkat produktivitas dalam lingkungannya pun bertambah tinggi. Maka dari itu dalam manajemen perubahan di sebuah organisasi ini, komunikasi ataupun keterbukaan dalam komunikasi itu merupakan hal yang terpenting. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya itu sifat komunikasi dalam organisasi konstruksi. Jadi maksud sifat komunikasi itu apa sih? Jadi maksudnya itu adalah hakikat bawaan gitu. Komunikasi itu memiliki hakikat bawaan yang menjelaskan mengenai komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Terdapat 3 variabel yang berkaitan satu sama lain mengenai komunikasi yang efektif.
Jadi ada 3 poin nih yang bisa diperhatikan oleh teman-teman semua agar komunikasi dalam organisasi itu berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah kita harus mengetahui aturan dan juga tahapan mengenai bagaimana informasi kita salurkan gitu. Maksudnya aturan dan tahapannya itu kita harus tahu nih, apa aja sih informasi yang bagaimana sih yang harus kita salurkan? Apakah informasi ini tuh berguna atau bermanfaat atau, bisa dicerna gitu oleh orang yang menerimanya atau komunikannya, dan juga tahapan-tahapannya gitu, alur-alurnya, tahapan-tahapan sebelum informasi itu salurkan. Nah, poin yang kedua adalah alur koordinasi, yaitu saat informasi disalurkan. Alur koordinasinya itu di dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada yang namanya struktur-struktur organisasi. Nah, sebelum komunikasi atau informasi itu disampaikan kepada komunikan, itu ada orang-orang yang melatih alur-alurnya dulu gitu ke kepala divisinya dulu mungkin, sebagai contoh itu di sebuah organisasi ada ketua umumnya, ada kepala divisinya, itu kan pasti ada alur-alurnya dulu tuh sebelum informasi disampaikan kepada para anggota atau para pengurus lainnya. Nah, poin yang ketiga adalah tindakan dan juga sikap saat informasi saat disampaikan dan juga saat telah tersampaikan. Jadi tindakan dan juga sikap kita nih terhadap informasi yang kita dapatkan. Kita harus, merespon informasi itu bagaimana, apakah kita harus salurkan ke bagian lain, ke divisi lain, atau ke orang lain, atau, kita tuh tindakan ataupun sikap kita tuh nggak boleh acuh gitu terhadap informasi itu, supaya ada feedback antara komunikan dan juga komunikatornya. Nah, dari 3 hal di atas tuh mengakui bahwa nggak selalu komunikasi yang efektif berasal dari bentuk komunikasi formal ataupun informal. Jadi, komunikasi yang efektif itu juga berasal dari individunya. Kita bisa lihat dari poin ketiga gitu ya kan, individu masing-masing dalam menyikapi dan menindaklanjuti sebuah informasi, itu. Oke, boleh dilanjut? Oke, kita akan bahas lagi mengenai struktur komunikasi dalam organisasi. Maksudnya itu struktur komunikasi dalam organisasi itu kurang lebih seperti, alur koordinasinya gitu. Nah, Kessner itu mengatakan bahwa bagan organisasi merupakan alat manajemen yang berharga, namun tidak bagi interaksi individu di dalamnya. Jadi, dari Kessner ini kita bisa paham bahwa memang bagian organisasi ini tuh kita butuh gitu, supaya kita tahu alur koordinasinya itu kemana. Tapi, untuk interaksi individu dalamnya atau komunikasi informal di dalamnya itu, bagian-bagian ini tuh tidak berlaku, gitu. Nah, akibat dari kebutuhan informasi yang semakin tinggi, maka alur komunikasi yang efektif pun penting dalam sebuah organisasi, termasuk peran dan juga tanggung jawab dalam menyalurkan informasi yang sesuai dengan eee, kebutuhan si komunikan ataupun kebutuhan antar divisi dalam sebuah organisasi gitu. Tiap divisi itu kan pasti punya tupoksi ataupun, sumber daya manusia yang berbeda, maka berbeda pula informasi yang dibutuhkan dan juga, dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan yang dapat dijadikan sebuah input ataupun output dari informasi yang didapatkan. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada, sebuah bagan. Ini tuh bagan yang dibuat oleh Moxley pada tahun 1993, itu bagan mengenai tanggung jawab komunikasi dalam manajemen konstruksi. Kita bisa lihat di sebelah sini itu ada klien, klien itu perjanjian hukumnya itu dengan, manajer konstruksi kepada tiap-tiap bagian. Jadi klien itu punya hak untuk, memberikan memberikan informasi kepada, masing-masing bagian, masing-masing kelompok, dan juga mempunyai hak untuk memberikan informasi kepada manajer konstruksi mengenai apa yang diinginkannya, gitu. Ada perjanjian hukumnya gitu, kepada mereka semua. Nah, sedangkan manajer konstruksi ini tuh yang, garisnya putus-putus itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang disampaikan oleh klien, gitu. Nah, dari konsep alur komunikasi yang dibuat oleh Moxley ini tuh
memberikan penilaian utama bahwa dari perspektif klien dan juga manajer konstruksi antar departemen seperti arsitek ataupun tim desain itu menjalin hubungan antar satu sama lain gitu. Alurnya berasal dari klien dan manajemen konstruksi ke masing-masing tim. Namun, hal tersebut itu menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh hubungan formal ataupun kontraktual ataupun yang perjanjian hukum ini, itu terdapat sedikit kesamaan dan komunikasi hubungan informal yang mengelilinginya. Jadi, dalam komunikasi yang kaku seperti ini tuh, di dalamnya tuh masih ada komunikasi informal gitu di dalamnya. Oke, boleh dilanjut? Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai budaya dan juga komunikasi di dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi itu kan pasti ada yang namanya budaya atau habit ya di dalam organisasi itu. Budaya itu bisa bisa membentuk segalanya gitu dalam sebuah organisasi, terutama dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Budaya yang kuat berasal dari seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat atau pimpinannya memiliki kepribadian yang kuat gitu sebagai panutan bagi para anggotanya. Menurut Dale and Kennedy, itu terdapat 5 hal yang menjadi kunci untuk menciptakan budaya yang kuat. Di antaranya yang pertama adalah lingkungan bisnis dalam sebuah organisasi. Jadi lingkungannya itu berpengaruh dalam menciptakan budaya yang kuat gitu. Yang kedua adalah nilai-nilai dan komitmen. Itu maksudnya adalah nilai-nilai yang dianut dalam organisasi tersebut, serta bagaimana si setiap individu itu berkomitmen terhadap nilai yang telah diterapkan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah pimpinan yang menjadi panutan bagi anggotanya. Sudah pasti pimpinan itu akan menjadi panutan bagi anggotanya. Ketika anggotanya itu melihat kepribadian pimpinannya yang kurang baik, maka otomatis anggotanya itu akan mengikuti sikap pimpinannya tersebut gitu. Karena kayak, ketua saya juga begini, kenapa gua harus lebih baik gitu ya pokoknya. Terus yang keempat adalah treatment. Treatment yang dilakukan oleh pimpinan ataupun, sesama anggota kepada anggotanya yang lain gitu, tentang diri sendiri dan juga organisasinya. Nah, yang terakhir adalah bentuk komunikasi formal dan informal yang diterapkan. Jadi bentuk komunikasi formal dan informal yang diterapkan itu kayak, kapan kita menggunakan komunikasi formal, kapan kita boleh menggunakan komunikasi informal. Nah, komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya itu bisa begitu kuat dapat mengesampingkan aspek struktural atau alur koordinasi yang telah dirancang agar efektivitas dalam penggunaan informasi dapat terjadi. Boleh lanjut? Nah, di sini ada perilaku individu dalam organisasi konstruksi. Sebelumnya kan sudah sempat di-mention mengenai sikap ataupun tindakan kita terhadap suatu informasi ya, ini masih berkaitan dengan itu. Jadi individu itu memainkan peran yang berbeda dalam berkomunikasi sesuai dengan pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan orang, mereka menghargai jaringan komunikasi individualnya, maka dari itu mereka memelihara jaringan komunikasi tersebut untuk keuntungan masing-masing. Nah, seseorang yang memiliki latar belakang dengan status tertentu, contohnya misal kayak pimpinan organisasi gitu, memiliki perilaku dan juga bahasa yang diciptakannya sendiri, dan juga berpeluang terhadap perilaku mereka sebagai rasa identitas yang mereka miliki dalam sebuah organisasi. Namun, sikap seperti itu tuh nggak selamanya ditentukan oleh senioritas, tetapi dengan rasa profesionalitas dalam sebuah organisasi gitu. Yang selanjutnya adalah komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi menurut pandangan kontingensi. Nah, di sini ada nih menurut Wolfer itu manajer proyek tidak boleh membuat keputusan sendiri. Ia harus bisa mengelola pengambilan keputusan dengan timnya. Nah, selain menurut Wolfer itu Goran dan Hiroaka juga mengatakan bahwa kualitas keputusan dalam kelompok dapat dipengaruhi oleh fungsi komunikasi. Selain itu juga tidak
dalam pengelolaannya tidak tepat. Jika pengelolaannya itu tidak tepat, maka akan mengganggu keputusan yang diambil. Nah, selain itu, Lover juga menyimpulkan nih bahwa dengan peran pengambilan keputusan serta sekedar list daftar keputusan dapat membantu dengan cepat untuk mendapatkan jawaban ataupun kepastian dalam sebuah tim. Perspektif ini tuh memperlihatkan bahwa manajer proyek atau pimpinan gitu dalam sebuah organisasi merupakan fasilitator dalam pengambilan keputusan. Nah, tetapi walaupun mereka ini dilihat sebagai seorang fasilitator dalam pengambilan keputusan, mereka ini juga bisa salah dalam mengambil keputusan. Jadi diperlukan adanya komunikasi dengan anggotanya gitu. Ada omongan-omongan dulu lah, siapa tahu anggota itu ingin memberikan solusi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan untuk organisasinya. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya, mengelola komunikasi dalam organisasi konstruksi. Efektivitas manajer ataupun pimpinan dalam melakukan komunikasi dengan anggotanya itu mempengaruhi kontribusi positif dalam aktivitas produktif anggotanya. Jadi, treatment manajer, efektivitas manajer dalam mengelola sebuah organisasi itu akan mempengaruhi kontribusi para anggotanya, akan mempengaruhi produktivitas dalam aktivitas yang dilakukan di sebuah organisasi itu. Jadi, sangat penting nih untuk mengetahui atau meningkatkan kualitas dalam diri pimpinan dalam sebuah organisasi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah memahami lingkungan struktural yang berlaku. Maksudnya memahami struktur dalam alur komunikasi merupakan langkah pertama dalam mendefinisikan strategi komunikasi. Tanpa memahami alurnya, kita akan sulit memberikan informasi mengenai perubahan, atau si pimpinan itu akan sulit memberikan informasi terkait perubahan yang akan dilaksanakan dalam sebuah organisasi itu. Yang selanjutnya adalah mengenali peran fungsi HRM. HRM itu Human Research Management, atau kita biasa disebut pengelola SDM-nya gitu, pengelola SDM dalam sebuah organisasi. Terkait pentingnya komunikasi dalam organisasi, terlihat dari keunggulan komunikasi serta literatur si PSDM-nya itu atau si HRM-nya itu. Dahulu tuh manajemen personalia atau yang kita biasa dengar itu PSDM tuh terfokus kepada penyampaian informasi kepada para anggotanya, gimana sih cara komunikasi yang efektif gitu dengan hierarki organisasi, dengan struktur yang ada di organisasi gitu, dengan menggunakan hierarkinya. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih mengenai Torrington dan Hall itu pernah mengungkapkan mengenai pentingnya komunikasi yang bentuknya tuh ke atas gitu, komunikasi dari bawah ke atas atau dari karyawan ke pimpinan gitu. Yang pertama adalah bisa memahami mengenai kekhawatiran karyawan. Yang kedua itu bisa berhubungan dengan sikap dan juga menilai karyawan. Yang ketiga adalah dapat berkontribusi dalam memperingatkan manajer mengenai potensi masalah. Yang keempat adalah membantu pimpinan atau manajer dalam mencari solusi pada suatu masalah. Dan yang terakhir adalah membantu manajer mengenai kebutuhan informasi untuk keputusan yang diambil secara efektif. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rahel Arsita Salwa. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu mengukur efektivitas komunikasi dalam konstruksi. Jadi kita tuh diharapkan mampu dalam mengukur efektivitas komunikasi yang telah ada sebagai syarat yang nantinya untuk dapat mengidentifikasi di mana peningkatan kinerja ini dapat dibuat gitu. Jadi penting juga nih bagi semua manajer atau pimpinan di dalam sebuah industri atau organisasi untuk nantinya terus-menerus menilai keberhasilan dari apapun bentuk kebijakan dan pendekatan komunikasi
di dalam internal mereka untuk nantinya bisa menentukan apakah mereka itu cocok di lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek dan peserta proyek gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan strategi komunikasi organisasi. Jadi di sini dijelaskan suatu organisasi memerlukan pendekatan dalam bentuk yang berbeda untuk komunikasi karyawan mereka, bergantung dari ukuran mereka, budayanya, gaya manajemen, sumber daya, staf, kondisi pasar, terus juga misal kebutuhan komunikasi dari perusahaan konstruksi yang berukuran sangat kecil atau biasa kita sebut mikro ya, itu berfokus pada pasar lokal atau regional, akan jauh lebih berbeda daripada organisasi besar yang beroperasi dalam bentuk global. Jadi nantinya mereka harus merumuskan nih strategi komunikasi pertama yang menuntut analisis secara menyeluruh mengenai apa saja yang ingin mereka komunikasiin, terus oleh si manajemen gitu kan, apa yang ingin didengar oleh karyawan, terus gimana sih hambatannya dalam menyampaikan atau menerima informasi secara efektif gitu. Nah, yang selanjutnya adalah media komunikasi organisasi. Jadi di sini dijelasin nih bahwa setiap bentuk strategi komunikasi organisasi yang baik ya tentunya harus terdiri dari serangkaian bentuk sistem komunikasi yang saling berkaitan gitu, yang terdiri dari media yang berbeda pastinya, dan juga dirancang untuk nantinya bisa memastikan jika informasi yang disampaikan itu bisa mengalir secara efektif dan pesan yang disampaikan juga bisa dipahami gitu, seperti apa yang dimaksudkan gitu. Terus contoh media komunikasi yang biasanya tuh digunakan dalam organisasi itu yang pertama ada sistem intranet. Jadi sebagian besar organisasi menengah ya atau besar gitu mempunyai sistem intranet atau akses ke surat elektronik yang memungkinkan bahwa informasi itu dikirimkan secara cepat ke khalayak luas. Jadi ini tuh termasuk dibilang tuh cara yang murah gitu atau efisien dalam mentransfer informasi. Terus juga ini tuh dinilai sangat cocok untuk organisasi yang diharuskan mengkomunikasikan sejumlah informasi dengan cepat. Terus yang kedua ada majalah dan buletin. Jadi mekanisme formal ini tuh udah digunain udah banyak organisasi yang gunain, baik untuk tujuannya tuh hubungan masyarakat atau informasi internal. Terus yang ketiga ada papan pengumuman. Jadi meskipun cara penyampaian informasi yang cukup kasar ya lewat papan pengumuman ini, sebagian besar organisasi juga menggunakan papan pengumuman itu tuh secara ekstensif dalam mempublikasikan informasi umum. Jadi ini tuh merupakan mekanisme komunikasi yang murah dan efisien gitu, sama seperti majalah dan buletin gitu. Nah, yang keempat ada pengarahan tim. Ini juga tentunya ya melibatkan komunikasi dengan tim dan juga ngasih nih kesempatan ke mereka untuk menerima, berdiskusi gitu kan, memberi umpan balik kayak feedback komunikasi dua arah gitu tentang isu-isu yang relevan dengan organisasi gitu. Nah, yang kelima ada kelompok fokus. Jadi biasanya digunakan oleh organisasi buat ngebahas isu-isu relevansi yang dalam tingkat sektor gitu. Jadi mereka tuh mempromosikan debat secara terbuka seputar masalah yang lagi diangkat sama organisasi mereka, terus juga bisa mengundang berbagai lintas pendapat, terus juga pandangan yang lebih bulat tentang kebijakan baru yang nantinya bisa dibuat gitu. Terus juga dapat dukungan dari semua tingkatan dan dalam organisasi juga terjamin. Nah, yang terakhir adalah survei staff. Ini termasuk hal yang penting dalam media komunikasi organisasi. Jadi biasanya tuh dilakuin tuh pakai kuesioner gitu loh. Jadi mereka ngumpulin pandangan karyawan. Biasanya dipakainya tuh kita sebagai anonim. Jadi anonimus gitu. Jadi nggak bakal ketahuan kita tuh ngasih masukan apa, kritik apa, saran apa gitu. Mengenai masalah yang telah mempengaruhi mereka di dalam organisasi gitu. Nah, jadi
besar banget nih kemungkinan bahwa kombinasi dari beberapa strategi ini bakal ngehasilin sistem komunikasi yang efektif. Tapi penting juga untuk memastikan di mana lebih dari satu media digunakan. Terus yang materi selanjutnya ada kebijakan HRM untuk mendukung komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi itu membentuk elemen yang nantinya memungkinkan dari banyaknya aspek fungsi human resource management dalam organisasi yang berbentuk kontemporer. Jadi komunikasi itu juga faktor yang penting banget ya di dalam organisasi untuk nantinya tuh bisa memotivasi tenaga kerja. Terus karena penting nih buat mereka merasa buat dapat informasi, terus dihargain, terus ngerasa digunain gitu kan, dan juga terlibat gitu. Nah, hal ini juga penting untuk mencegah kesalahpahaman yang sering terjadi menjadi akar penyebab. Jadi dua bidang kebijakan HRM yang penting digunakan di dalam organisasi konstruksi untuk mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif dengan karyawan mereka itu ada 2 poin ya teman-teman. Jadi ada manajemen kinerja dan penghargaan, terus juga ada keterlibatan, partisipasi, dan pemberdayaan karyawan. Jadi aku bakal jelasin nih yang manajemen kinerja dan penghargaan. Sedikit aja. Jadi ini tuh sistem penghargaan dalam mengkomunikasikan pesan penting kepada karyawan tentang apa yang dihargai organisasi dari karyawannya, dan juga dinilai itu merupakan alat yang ampuh gitu buat ngedorong karyawan buat berkomunikasi dengan cara mendukung tujuan organisasi. Nah, yang kedua, keterlibatan, partisipasi, dan pemberdayaan karyawan. Jadi konsep keterlibatan, partisipasi, dan akhirnya pemberdayaan karyawan ini telah berkembang sejak tahun 80-an sampai 90-an sebagai respon terhadap berkurangnya kekuatan serikat pekerja dan kebijakan pemerintah yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa peringatan untuk meningkatkan komunikasi dalam iklim keterlibatan sementara proyek konstruksi. Jadi penting nih untuk bisa dipahami bahwa membangun komunikasi yang efektif itu bukan hanya tentang gimana kita menjelaskan informasi dari satu ke orang lain gitu. Jadi dari kita ke orang lain, tetapi juga tentang cara informasi itu dijelaskan atau ditafsirkan gitu. Terus dipahami sama orang yang menerima pesan dan kemudian bisa ditindaklanjuti nantinya. Terus juga nggak peduli nih seberapa efektif manajer proyek dalam mengelola komunikasi di dalam lingkungan proyek atau di dalam organisasi gitu ya. Ketidakpuasan karyawan ini pasti bakal terjadi jika tidak didukung oleh komunikasi yang efektif dari tempat lain di dalam organisasi gitu. Ini harus diingat ya, pasti ada aja ketidakpuasan karyawan kalau ada miskom gitu di dalamnya. Nah, selanjutnya ada contoh kasus kedua dari materi ini, yaitu bentuk komunikasi internal pada organisasi dalam menghindari konflik. Jadi aku mau jelasin dulu nih tentang contoh kasus kedua. Ini tuh ngambil dari jurnal yang berjudul Komunikasi Organisasi Nahdlatul Ulama tentang komunikasi internal pada organisasi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Jadi dari jurnal tersebut tuh kita bisa ngambil kasus gimana proses komunikasinya tuh, proses komunikasi di dalam organisasinya itu sangat bagus teman-teman. Mereka itu bersifat vertikal maupun horizontal, tapi tergantung pada konteks tata hubungan organisasi yang digunakannya, apakah koordinatif atau informatif atau konsultatif, tergantung tingkat kepengurusan dalam berkomunikasinya. Nah, selain itu jenis komunikasi personal dan komunikasi kelompok juga lebih sering digunakan nih dalam internal Nahdlatul Ulama di Jawa Barat ini gitu, di mana salah satu pengurus yang bernama Wahyu Wibisana menjelaskan bahwa komunikasi personal di dalam pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ini terjadi di mana mereka tuh memakai komunikasi personal buat baik itu di mustasyar syuriah maupun tanfiziyah, dan praktik komunikasi kelompok di dalam internal PWNU Jawa Barat dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ini ada
komunikasi dari seorang pengurus kepada kelompok pengurus, komunikasi dari kelompok pengurus kepada seorang pengurus, atau komunikasi dari kelompok pengurus kepada kelompok pengurus lain gitu. Nah, terus juga komunikasi kelompok di internal pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ini mempunyai tujuan sebagai sarana informasi. Ini juga mereka tuh lebih sering buat ngegunain sebagai diskusi untuk memecahkan suatu masalah di dalam internal mereka gitu. Terus buat menjaga hubungan baik antar pengurus dan dari pengurus satu ke pengurus lainnya. Dan juga untuk menghindari adanya kesalahpahaman di dalam internal gitu. Nah, jadi kalau yang bisa kita ambil nih dari kaitan contoh kasus dengan pokok bahasan yang kita sudah bahas ya, itu kita bisa melihat bahwa beberapa jenis metode komunikasi itu bisa dilakukan di dalam internal organisasi seperti yang digunakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan masalah ataupun berdiskusi dengan satu dan lainnya. Praktik komunikasi personal, terus komunikasi kelompok itu bisa digunain dalam mengurangi adanya kesalahpahaman antar satu dan anggota satu sama lain gitu. Di materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Victorio. Silakan Victor. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah mengenai CSR. Pada bulan November 2022, kebijakan CSR HBG. Kebijakan CSR HBG diluncurkan di seluruh perusahaan. Ada 6 elemen yang mendukung program tersebut. Lingkungan dan keberlanjutan, pelatihan dan pembangunan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Hubungan masyarakat, komunikasi, dan keseimbangan kerja atau kehidupan. Oke, selanjutnya ini adalah ada apa itu CSR. Nah, CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Adalah kegiatan perusahaan di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pihak yang berkepentingan serta masyarakat sebagai bentuk meningkatkan kesejahteraan dan juga berdampak positif bagi lingkungan. CSR mengadopsi kode praktik yang ditetapkan oleh CCS. Nah, CCS ini adalah inisiatif yang dijalankan oleh Dewan Industri Konstruksi. Oke. Selanjutnya ini adalah 8 kode praktik CCS ya. CCS. Yang pertama itu ada pertimbangan. Nah, pertimbangan ini semua pekerjaan harus dilakukan dengan pertimbangan positif terhadap kebutuhan konsumen. Yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan itu pertimbangan harus diberikan pada seleksi dan penggunaan sumber daya. Perhatian harus dibayarkan kepada pengelolaan sampah dan penghindaran polusi. Yang ketiga ini adalah keramah tamahan. Informasi umum mengenai skema harus disediakan untuk semua khalayak dan kegiatan harus dipertahankan dari pramulai sampai selesai. Yang keempat ini ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Konstruktor akan memastikan bahwa semua personel dan orang lain bekerja menerapkan 8 kode praktik CCS. Selanjutnya itu adalah kebersihan. Nah, kebersihan ini lokasi kerja harus dijaga kebersihannya dan selalu dalam keadaan baik setiap saat. Yang ketujuh ini adalah keamanan. Operasi konstruksi dan kendaraan di lokasi pergerakan harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan keselamatan masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Poster CCS harus dipajang di sekitar situs memberikan nama dan telepon yang dapat dihubungi. Dia tadi 8 kode praktik dari CCS. Oke. Kita udah sampai di akhir nih ya kan. Jadi kita bisa menyimpulkan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya nih, rekan-rekan kelompok 9 dalam materi komunikasi organisasi ini.
Jadi komunikasi ini tuh merupakan salah satu aspek terpenting malah dalam sebuah organisasi, karena kebutuhan akan informasi selalu dibutuhkan, baik untuk internal maupun eksternalnya. Nah, dalam praktiknya juga seringkali dijumpai kegagalan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan terhambatnya perubahan positif yang ingin diraih. Nah, komunikasi ini tuh memiliki peran dalam pengelolaan untuk perubahan dalam organisasi, dilakukan oleh tiap individu yang juga memiliki peran terhadap komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Memahami struktur alur komunikasi dengan saluran yang tepat membuahkan keefektifan dalam komunikasi organisasi. Selain strategi maupun teknik dalam berkomunikasi atau melakukan komunikasi dalam organisasi, media ataupun saluran pun juga berperan gitu dalam penyampaian informasi dan atau sebagai sumber informasi bagi organisasi itu tersendiri. Dan juga selain itu ada kualitas individu dalam menyikapi sebuah informasi di organisasi juga berperan penting kan dalam perubahan organisasi yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9 nih dari teman-teman kita yang udah capek-capek ngomong selama kurang lebih 1 jam. Dan juga semoga teman-teman itu bisa memahami materi yang kita sampaikan gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya, dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Jangan lupa Don't like. forget to like, comment, and subscribe.